Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nuramalia. Jadi buku ini menceritakan kisah 7. A few moments later. Jadi buku ini itu menceritakan kisah 7 orang anak dari seorang pensiunan tentara, di mana mereka semua itu mempunyai mimpi dan tujuan hidup mereka masing-masing, namun kerap mendapatkan cibiran atau tekanan karena dianggap tidak mengikuti budaya turun-temurun keluarga mereka, di mana yang mengharuskan anak lelaki itu harus menjadi seorang tentara. Meski begitu, sebenarnya sang bapak pun tidak mempermasalahkan atau tidak terlalu menekan anak-anak mereka untuk menjadi seperti beliau gitu. Jadi tuh cibiran-cibiran atau tekanan ini lebih banyak dari orang-orang sekitar atau orang-orang luar yang bahkan tidak tahu kehidupan mereka sendiri, yang bahkan tidak perlu ikut campur kehidupan mereka gitu. Buku ini juga lebih menceritakan si Yoga, di mana Yoga adalah anak tengah dari 7 bersaudara ini atau anak kelima dari 7 bersaudara, dimana memang Yoga ini yang sedari kecil belum atau tidak menonjolkan bakatnya sama sekali. Namun ketika ia sudah beranjak lebih dewasa, akhirnya ia memantapkan untuk menjadi seorang penulis. Meski begitu juga mimpinya ini seringkali ditolak atau dianggap remeh oleh kakak-kakaknya. Namun meski begitu, Yoga tetap mantap atau tetap memantapkan teguh pada pendiriannya untuk menjadi seorang penulis. A few moments later. Selain si Yoga ini hidupnya itu struggle di mimpinya, si Yoga ini juga hidupnya lumayan susah di percintaannya, teman-teman. Karena ternyata perempuan yang Yoga sukai ini mempunyai orang tua perempuan yang si Yoga suka ini mempunyai masa lalu yang kelam dengan orang tua Yoga. Ternyata akhirnya itu juga menjadi sebuah tantangan atau sebuah problem dalam hidup Yoga, di mana Yoga harus lebih dewasa atau lebih menentukan apa yang baik untuk hidupnya dia gitu. Walaupun dari 7 bersaudara ini belum ada yang mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang tentara, akhirnya si anak bontot atau putra, anak ketujuh mereka, anak ketujuh Bapak Cahyo, akhirnya mengikuti mengikuti jejak sang bapak, yaitu menjadi seorang tentara tanpa paksaan apapun. Itu murni karena putra memang ingin membanggakan atau setidaknya membahagiakan bapaknya, walaupun bapaknya sebenarnya juga bahagia karena anak-anak mereka kan udah sukses ya. Meski begitu, akhirnya si anak bontot putra memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi seorang tentara. Kelebihan dari buku ini itu adalah mengajarkan kita untuk terus memantapkan diri, terus kita harus bahwa kita itu berhak untuk memiliki mimpi kita masing-masing. Apapun itu, kita itu berhak untuk menentukannya gitu. Karena kan kita sendiri yang bakal jalanin hidup kita gitu ya. Buku ini juga memperlihatkan bagaimana mereka semua nih, ketujuh orang anak ini mencari jati diri mereka, pendirian mereka, terus bagaimana ketujuh anak ini itu menyelesaikan masalah mereka masing-masing, di mana masalah mereka itu yang berbeda-beda gitu. Jadi memberi pandangan juga ke kita bahwa memang kita itu pastinya ada struggle dalam kehidupan kita gitu. Ada masalah yang memang masalah itu memang hadir untuk kita, namun masalah itu juga hanya kita yang dapat menyelesaikannya. Buku ini itu relate banget, maksudnya buku ini kelebihannya juga ya
maksudnya relate untuk kehidupan seorang remaja, dimana kan kita itu labil ya, labil untuk menentukan mimpi kita, atau kita tuh terlalu memikirkan omongan orang lain sehingga kita menjadi ragu atas apa yang ingin kita capai. Buku ini juga tulisannya tuh ringan banget, benar-benar ringan banget, karena kan memang ini adaptasi dari Wattpad atau enggak ya, seingat aku ini adaptasi dari Wattpad. Jadi tuh buku ini tulisannya tuh sangat ringan dibaca, sangat mudah, tidak menggunakan bahasa atau kata-kata yang memang sulit, karena itu emang buku yang ditulis untuk dinikmati gitu, bukan buku-buku berat. Jadi kekurangannya mungkin sih kisah-kisah biasa ya, maksudnya kisah, bahkan romansanya pun romansa klasik gitu yang biasanya emang pada umumnya masalah-masalahnya, konflik-konfliknya, namun yang membuat beda ya gimana cara kita memandang mungkin aja gitu. Buku ini aku beli buku ini karena waktu itu aku kayaknya tuh emang baca di Wattpad, cuma udah banyak yang di take down gitu partnya, jadi aku beli bukunya gitu. Jadi ini bukunya menurutku bagus banget. Ini one of my favorite book, kayak salah satu yang aku paling suka dari ini, juga kehangatan itu benar-benar hangat banget. Jadi segitu aja untuk resensi dari buku 7 Prajurit Bapa, dari kelebihannya, kekurangannya, atau sinopsisnya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang suka novel, jadi punya list untuk beli novel 7 Prajurit Bapa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.